Halo semuanya, ketemu lagi di channel saya, Mia Ye. Teman-teman, ada yang tahu istilah kue pang nggak? Ini dialek Hokkien atau dalam bahasa Mandarin disebut sebagai kuo fang. Jadi kue pang atau kuo fang adalah adopsi, pengangkatan anak. Ini sesuatu yang terjadi di mana saja, sesuatu yang lazim. Di Indonesia ada, pokoknya di berbagai tempat itu pasti ada gitu ya. Nah, menurut sumber ensiklopedia dari Tiongkok itu Paitu itu semacam Chinese Google gitu. Kalau pengangkatan anak di Tiongkok itu biasanya dilakukan oleh pasangan suami istri yang belum memiliki anak. Jadi mereka mengangkat anak dengan tujuan untuk dijadikan sebagai ahli waris. Anak yang diangkat itu biasanya berasal dari marga yang sama atau dari saudara-saudara. Misalnya dari keluarga suami, anak adiknya suami gitu. Terus diangkat oleh pamannya dan sebagainya. Mulanya rakyat di Tiongkok adalah penganut budaya matriarki, sistem kekeluargaan yang ditarik dari garis keturunan ibu. Jadi anak-anak memiliki nama keluarga yang berasal dari marga ibunya, bukan ayahnya. Dan itu terjadi sebelum masa kerajaan atau dinasti-dinasti. Kemudian setelah memasuki zaman kerajaan atau zaman dinasti-dinasti, situasi mulai berubah. Rakyat di Tiongkok mulai menganut budaya yang disebut sebagai patriarki. Jadi garis keturunannya tidak lagi diambil dari garis keturunan ibu, melainkan garis keturunan ayah. Mereka menggunakan nama keluarga ayah mereka untuk disematkan sebagai nama depan mereka. Dengan begitu jelas bahwa anggota keluarga laki-laki atau anak laki-laki memegang peranan penting dalam satu keluarga. Mereka istilahnya diistimewakan dibandingkan anggota keluarga yang perempuan. Kenapa? Karena anak laki-laki yang nantinya akan meneruskan atau melanjutkan nama keluarga mereka, melanjutkan budaya dan tradisi di dalam keluarga mereka, terus merawat orang tua di masa tuanya, terus juga menyembahyangi orang tua di masa tuanya. Pokoknya hal-hal semacam itu melanjutkan keberlangsungan keluarga mereka yang sudah ada ini kepada keturunan atau generasi selanjutnya gitu. Karena itulah dalam proses adopsi, terutama di zaman dulu, biasanya pasangan orang tua ini akan mengambil anak laki-laki. Mereka akan diberi nama keluarga dari pihak ayah angkatnya itu dan akan menjadi ahli waris yang sah. Maka tidak heran biarpun anak tersebut adalah anak adopsi, kalau dia laki-laki itu biasanya sangat disayang oleh keluarga angkat mereka, karena ya memang seistimewa itulah laki-laki dalam sebuah keluarga penganut budaya patriarki. Yang enaknya kalau misalnya yang diangkat itu memang yang seperti saya sebut pertama tadi, itu berasal dari marga yang sama atau dari kerabat dekat yang masih sedarah. Jadi marganya memang sejak lahir memang dari marga tersebut gitu, dan darahnya istilahnya udah jelas lah masih satu keturunan, masih satu nenek moyang. Jadi mungkin dalam proses adaptasi dan sebagainya bagi si anak maupun si orang tuanya itu juga nggak terlalu mengalami kesulitan. Namun zaman sudah berubah. Sekarang walaupun di Tiongkok orang pasangan suami istri tidak terlalu lagi mengutamakan harus mengadopsi anak laki-laki. Pasangan-pasangan tersebut ada juga yang mengadopsi anak perempuan. Zaman sekarang di Tiongkok pengangkatan anak dilindungi oleh undang-undang. Jadi ada aturan hukum yang tertulis untuk melakukan proses tersebut. Salah satunya adalah proses pengangkatan anak atau adopsi tersebut tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan keluarga berencana. Anak usia di bawah 14 tahun yang boleh diadopsi adalah yatim piatu, bayi dan anak terlantar yang ditinggalkan orang tuanya, bayi dan anak yang berasal dari orang tua yang memiliki kebutuhan khusus sehingga mereka tidak dapat merawat dan mengasuh anaknya dengan baik. Warga negara dan organisasi yang diperbolehkan untuk mengangkat anak adalah wali dari anak yatim tersebut, lalu Badan Kesejahteraan Sosial itu juga boleh mengangkat anak. Yang jelas orang yang mengangkat anak ini
memiliki kemampuan untuk membesarkan anak tersebut. Lalu juga tidak memiliki riwayat medis apapun yang dapat menjadi penghalang dalam mengasuh anak-anak. Lalu usianya berusia di atas 30 tahun dan pengangkatan anak yang berasal dari saudara-saudara dalam generasi ketiga ini harus tunduk pada pasal perundang-undangan yang berlaku di sana. Ada juga aturan yang membolehkan seorang pria tanpa pasangan untuk mengadopsi anak asalkan perbedaan umurnya di atas 40 tahun. Jadi bukan pria umur 20-an ngangkat anak umur 15-an, anak perempuan lagi gitu kan. Jadi semua ada aturannya tersendiri, dan semua proses adopsi tersebut baru disebut sah setelah didaftarkan di Departemen Urusan Sipil Pemerintahan Rakyat di tingkat kabupaten atau di atasnya. Di Indonesia, proses pengangkatan anak atau adopsi dalam budaya Tionghoa seperti yang saya sebutkan di awal tadi, dalam dialek Hokkien namanya adalah kuepang. Kalau dalam bahasa daerah lainnya apa ya? Boleh teman-teman share di kolom komentar di bawah ini ya. Tujuannya pun sama, biar pasangan suami istri tersebut memiliki keturunan yang dapat meneruskan nama keluarga dan memiliki ahli waris yang sah gitu ya. Tujuan lain dari kuepang selain yang udah disebutkan di atas pun ada, contohnya pada diri saya sendiri. Saya juga pernah dikuepang sewaktu kecil. Jadi ceritanya waktu kecil itu kan saya sakit-sakitan, badannya kurus banget gitu kan. Nah akhirnya diakalin lah dengan cara dikuepang. Istilahnya kalau orang tua zaman dulu tuh katanya dibilangnya dijual ke saudara sendiri. Tapi saya nggak ikut sama keluarga mereka, saya tetap dirawat sama keluarga saya sendiri gitu. Jadi kuepang ini cuma sebagai syarat aja. Jadi keluarga yang lain itu kasih uang simbolis, uang koin kalau nggak salah dulu ya kalau diceritain, itu ke orang tua saya sebagai tanda bahwa saya ini udah dibeli gitu sama mereka gitu. Jadi istilahnya apa ya, mungkin ikhtiar untuk mencari kesembuhan dengan cara kuepang gitulah kali ya. Nah terus ada lagi terjadi di keluarga lain bahwa seorang anak dikuepang ke kerabatnya juga, ke kerabat dekatnya, karena kenapa? Anak tersebut waktu kecil itu nakal banget, nggak bisa dikasih tahu sama orang tuanya. Pokoknya orang tuanya udah angkat tangan deh, saking nakalnya itu anak. Akhirnya disarankan sama kerabat yang lebih tua untuk dikuepang aja, lalu namanya diganti. Nama marganya karena memang sama, mereka saudara-saudara tetap, tapi nama lahirnya itu, nama dianya sendiri itu akhirnya diganti jadi siapa gitu. Nah itu kalau nggak salah si anak tersebut akhirnya itu dibawa di keluarga angkatnya, dibawa untuk dididik sementara, bukan tinggal untuk seterusnya gitulah. Anak yang ciong dengan orang tuanya itu juga istilahnya diakalin dengan cara dikuepang. Ciong itu adalah dialek Hokkien. Kalau dalam bahasa Mandarin disebut cong, yang artinya saling bertentangan atau saling bertabrakan. Jadi ini orang tua dan anak ini memiliki sifat yang saling bertentangan sehingga dianggap membawa sesuatu yang tidak baik lah gitu. Jadi misalnya anak yang ciong itu, anak sama orang tua itu sering ribut di rumah, anaknya ngelawan terus dan sebagainya. Nah proses pengangkatan anak dalam budaya Tionghoa ini ada yang dilakukan seperti contoh yang saya tadi ceritakan, cuman sebagai simbolis untuk dengan memberikan sejumlah uang yang harganya juga sudah disepakati bersama lah, nggak saling memberatkan gitu. Pokoknya kan itu simbolis, jadi nggak harus mahal-mahal. Tapi ada juga yang dilakukan secara resmi, misalnya melalui sembahyang leluhur dulu, terus si anak angkat tersebut itu menuangkan secangkir teh misalnya kepada orang tua angkat mereka, dan mereka juga sujud maksudnya kepada orang tua angkat mereka gitu. Dan ini biasanya kalau yang resmi gitu mungkin si anak ini ikut masuk ke dalam keluarga angkatnya gitu ya, nggak cuman diangkat secara simbolis. Pengangkatan anak kerap juga dilakukan sebagai pemancing supaya pasangan suami istri tersebut akhirnya memiliki anak dari darah daging mereka sendiri. Jadi banyak terjadi setelah mengangkat anak, istri tersebut nggak lama kemudian hamil dan mereka bisa punya anak sendiri gitu. Walaupun di awalnya proses adopsi dalam budaya Tionghoa itu biasanya dilakukan
di antara kerabat sendiri, tapi ada juga yang mengangkat anak yang berasal dari orang lain yang sama sekali nggak punya hubungan darah. Dan kalau di Indonesia itu juga banyak terjadi pengangkatan anak yang bukan dari etnis Tionghoa sendiri. Mereka misalnya ngangkat anak dari penduduk setempat yang pokoknya nggak ada hubungan keluarga, beda etnis dan sebagainya, dan itu banyak terjadi, nggak masalah gitu loh. Kalau itu yang sudah saya ceritain semua tadi, itu kan proses pengangkatan anak yang biasa terjadi, ya sesuatu yang wajar gitu, lazim dilakukan. Nah, selain itu ada lagi yang proses kuepangnya dilakukan terhadap dewa-dewi. Jadi anak-anak itu diserahkan kepada dewa-dewi, bukan untuk dijadiin mati gitu ya, tapi dikuepang gitu, karena mereka percaya para dewa-dewi yang ada di kelenteng itu dapat melindungi anak tersebut, dapat memberikan kesehatan kepada anak tersebut, dan sebagainya. Intinya dalam prakteknya proses pengangkatan anak bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Kalau proses pengangkatan anak secara resmi itu tentu saja harus mengikuti aturan perundang-undangan yang tertulis. Tapi kalau misalnya proses pengangkatan anak hanya dilakukan sebagai simbolis di antara keluarga dekat saja, itu dilakukan tergantung atau sesuai dengan kesepakatan keluarga masing-masing. Bagaimanapun proses pengangkatan anak yang dilakukan, yang jelas proses tersebut semuanya memiliki satu tujuan yang tidak boleh dilupakan, yaitu memberikan kebaikan bagi si anak yang diangkat agar dapat tumbuh menjadi manusia yang baik dan berguna dalam segala hal. Jadi begitu deh ceritanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai selesai dan selalu mendukung channel ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Salam!